Selamat pagi semua. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan tentang sistem persamaan linear. Alangkah baiknya kita sebelum mulai presentasi memperkenalkan diri kami terlebih dahulu. Nama saya Winam Belantika Putra. Nama saya Kaskula Nur Hadadi. Ya, nama saya Gandhi. Nama panjang. Nama saya Muhammad Dehapa. Nama saya Muhammad Adrian Muhammad. Dan anggota kami yang satu lagi yang datang karena beberapa kali ini kita akan mempelajari tentang sistem persamaan linear. Sistem persamaan linear adalah gabungan atau dua lebih persamaan linear yang saling berkaitan satu dengan lainnya. Oke, di sini ada yang tahu metode-metode sistem persamaan linear apa? Tidak, Pak. Ayo kalau dijawab dapat nilai. Bener. Yang jawab dapat nilai. Kalau ada yang tahu dari yang pertama, sebutin nama dan sebutin salah satu. Ayo. Lanjut. Oke. Nggak ada ya? Nggak ada ya? Oke. Nah, di dalam sistem persamaan linear itu ada beberapa metode ya. Yang pertama itu metode eliminasi, yang kedua metode substitusi, yang ketiga itu metode gabungan, itu mencakup eliminasi dan substitusi, dan juga yang keempat metode grafik. Oke. Hari ini kita akan lebih mendalami ke sistem persamaan linear dua variabel. Persamaan linear dua variabel adalah persamaan yang mengandung dua variabel di mana pangkat atau derajat tiap variabel saling berkaitan. Di depan ada bentuk hubung persamaan linear dua variabel, yaitu AX plus BY sama dengan C, di mana X dan Y berperan sebagai variabel. Sedangkan sistem persamaan dua variabel adalah persamaan linear dua variabel yang mempunyai hubungan di antara keduanya dan mempunyai satu penyelesaian. Di depan juga tertulis bentuk umum sistem persamaan linear dua variabel, yaitu AX plus BY sama dengan C, PX plus QY sama dengan R, di mana X dan Y berperan sebagai variabel, A, B, P, dan Q berperan sebagai koefisien, C dan R berperan sebagai konstanta. Dan teman-teman saya akan menjelaskan tentang metode variabel P. Oke, langsung aja ya, saya akan menjelaskan metode eliminasi ya. Oke, metode eliminasi. Dalam metode eliminasi, salah satu variabel dieliminasikan atau dihilangkan untuk mendapatkan nilai variabel yang lain dalam sistem persamaan linear dua variabel tersebut. Untuk mengeliminasi suatu variabel, samakan nilai kedua koefisien variabel yang akan dieliminasi. Kemudian kedua persamaan dijumlahkan atau dikurangkan. Oke, langsung aja ya ke contoh soalnya. Contoh soalnya diketahui sistem persamaan linear dua variabel dari X plus 2Y sama dengan 1. Kelihatan nggak? Nah, lalu yang kedua 3X min Y sama dengan 10. Kelihatan kan? Apa kurang gede? Hah? Kelihatan kan? Oke, yaudah langsung aja kita eliminasikan ya. Nah, tadi kan cara mengeliminasi itu kan antara pengurangan atau jumlahkan. Langsung aja di sini kita eliminasi dengan cara dikali. Nah, ini kenapa kali 3 dan ini kali 1? Karena ini kan kita mau mengeliminasi variabel X ya kan. Variabel X yang pertama ini kan 1, sedangkan yang bawah ini 3. Maka kalau emang mau dieliminasi, ya udah tinggal yang atas kali 3, yang bawah kali 1 gitu. Yang penting
Gimana caranya supaya variabel x ini itu sama ya? Ini maka hasilnya 3x kali x sama 3x plus 2y berarti 6y sama dengan 3 kali 1 3x min y sama dengan 10. Nah, oke. Di sini kenapa min? Tadi kan antara min atau enggak dijumlahkan ya. Kita lihat variabelnya dulu gitu. Di sini kan variabelnya sama-sama 3 gitu kan. Sebenarnya sih fleksibel bisa plus atau enggak min. Cuman kan kalau misalkan di sini 3x plus 3x kan jadinya 6 kan, nggak tereliminasi. Maka yang kita ambil itu dikurang, maka jadinya 0 atau ke eliminasi. Maka dari itu di sini dikurangkan ya. Jadi gitu untuk mencari gimana caranya supaya kita tahu ini tuh dimin atau dijumlahkan. Ya udah, ini kan 3x kurang 3x berarti habis kan 6y min ketemu min sama dengan plus ya. Kalau dijabarkan tahu kan caranya? Oke. Berarti 7y sama dengan 3 dikurang 10 min 7. Nah, maka hasilnya ini tuh min 7 dibagi 7 ya, menghasilkan min 1 gitu. Bukan dikurang ya, bukan 7 jadinya min 7 dikurang 7 itu bukan, jadi dibagi. Oke, lanjut aja. Jadi ini untuk mencari variabel x. Untuk mengeliminasi ya, sorry. Variabel x. Sekarang dibuatnya aja ya, atau di samping. Oke, sekarang kita akan mengeliminasi variabel y. Kita tulis dulu soalnya. Nah, di sini kan kita terfokuskan dengan variabel y, ya kan? Di sini y yang pertama itu 2, yang di bawah 1. Ya udah, gimana caranya supaya variabel y ini sama gitu kan untuk mengeliminasi? Ya udah, tinggal berarti yang di atas dikali 1, yang di bawah dikali 2, maka menghasilkan x plus 2y sama dengan 1, yang di bawah 6x min 2y sama dengan 10. Nah, oh iya 20, sorry. Nah, di sini kenapa kita plus, kenapa enggak min, ya kan? Karena di sini kan balik lagi ya, kita kan mau mengeliminasi variabel y. Kita tulis misalkan ini coret-coretan 2y, misalkan kita pakai min ya, min 2y, min ketemu min jadinya plus, maka nanti kalau kita pakai min hasilnya jadi 4y. Maka dari itu kita dikurang 2y, ditambah plus ketemu min jadi min, jadi 2y kurang 2y habis 0 ya. Oke, jadi gitu ya cara mengetahui untuk pengurangan atau dijumlahkan. Maka di sini kita jumlah. Ya udah, tinggal x plus 6x sama dengan 7x. Tadi ini habis ya, sama dengan 21. Maka hasilnya 21 dibagi 7 itu 3. Maka yaudah penyelesaiannya, maka hasil
maka hasil metode eliminasi yang kita temukan Y-nya -1, X-nya 3. Oke, sampai sini ada yang kurang paham? Atau udah? Oke. Ya, sekian, terima kasih. Ya, saya Gani, saya menjelaskan metode substitusi. Ini udah nih, mau dipotong lagi nggak? Udah. Ya, metode substitusi adalah metode penyelesaian matematika dengan cara menambahkan nilai salah satu variabel dari satu persamaan ke persamaan lain. Lanjut aja ke contohnya. Sebelum itu ada yang bisa jelasin nggak? Ini gua Dapat apa kak? dapat permen. 5. Permen berbentuk love loh. Yuk. Lumayan loh. Satunya 2 bukan. Ada yang mau jelasin nggak? Ada yang Kalau nggak bisa, selesai enggak tuh dari permasalahan itu? ada yang bisa. Ada? Dari nggak mau nih? Udah lah. Dapat goceng mau udah. Ya tuh ada tuh goceng tuh sepak. HP-nya. Kasih aja. HP-nya. Kantong. Maaf ya. 3x itu contohnya tuh 3x plus 4y sama dengan 11. Apa, Gan? Terus x plus 7y sama dengan 15. Ini kelihatan tuh yang belakang nih? Ada. Kalau nggak kelihatan maju aja. Terus yang ini disebut persamaan 1. Kalau yang ini disebut persamaan 2. Terus karena kita substitusi, kita cari persamaan yang ketiga. Terus itu tuh persamaan yang ketiga tuh ada di contoh tuh. Terus persamaan yang 3 itu diambil, mau pilih nih, ini atau yang ini, bebas sih. Tapi karena di contoh yang ini, jadi kita ambil yang ini. Terus kita mau nyari y-nya dulu. Kalau nyari y itu kan di sini ketahuinya x nih, jadi kita tulis x, ini x nih. Terus sama dengan ini kan di sini nih positif. Terus kalau mau pindah ruas, jadinya negatif. Jadi 15 dikurang 7y. Terus habis itu ini bebas sih kita mau milih nih, mau yang mana aja nih kalau buat nyari y. Tapi karena di contoh ada yang ini nih yang pertama, jadi kita tulis yang pertama. Kita cari 3. X kan ini udah ada nih, X sama dengan 15 7y. Nah 3x berarti X 15 dikurang 7y. Terus ditambah 4y. Ini y-nya kita mencari nih. Ditambah 4y. Ini udah pada paham belum? Nah, bagus. Sama dengan 11. Ini kita kali pelangi. Terus 3 kali 15 berapa? 45. Bagus. 45. 3 kali 7 ya berapa? 21. Karena ada negatifnya kita tulis min 21y. Terus ditambah 4y sama dengan 11. Ini karena ada variabel nih, ini kan nggak ada nih. Jadi kita variabel ini dulu. Min 21 tambah 4 berapa? Kan itu minus. Karena ini minus berapa yo? Itu udah ada contohnya loh.
bagus. 17. Kurang 17 Y sama dengan 11. Terus ini kan kita mau hijrahin nih, 45 nih. Hijrahin. Jadi ini karena positif, kita hijrahin ke 11. Jadi kita tulis minus 17Y sama dengan 11 dikurang 45. Carilah. 11 kurang 45 berapa? 34. Ya betul. Males gitu ya. Minus 34. Terus minus 17Y. Udah lanjut sini nih. Terus ini kan negatif nih. Ini negatif. Karena ini ada variabel, kalau mau ditukar nih, jadinya tetap negatif. Karena apa? Karena dibagi ada ini nih, Y-nya nih, gabung soalnya. Y sama dengan minus 34. Tadi karena dipindahin ada Y-nya, jadi minus 17 juga. Sama dengan Y sama dengan berapa? 2. Udah, yang lebih ini foto dulu foto. Ini mau hapus sih. Foto. Orangnya udah kan ya? Nih, Y sama dengan 2. Y-nya udah ketemu nih. Terus karena gue pengennya gampang, ini yang persamaan kedua biar pada paham juga. Oke. Ini kita kan X-nya kan belum ketemu nih. Jadi X tambah 7, Y-nya dapat dari mana nih? Dari sini. Y 7 ditutup-tutupin apa nggak tahu. 7 kali 2 terus sama dengan 15. Terus X tambah ini 7 kali 2 berapa? 14 sama dengan 15. X plus nggak usah ditulis lagi. Ini karena ini positif, kita mau pindahin nih. Karena ini positif jadi negatif dong. X sama dengan 15 dikurang 14. X sama dengan berapa yo? Betul. Jadi Y-nya udah ketemu 2, X-nya ketemu 1. Jadi himpunan. Tulisnya penyelesaian. Penyelesaiannya 2. Tuh sesuai kan? Udah apa belum? Hah? Turun. Tulisannya bagusin dulu. Kecil, udah kelihatan nih. Udah kelihatan ya? Iya. Yang nggak kelihatan gini aja kan, maju aja maju. Gak niat nih, gak niat. Ini niat loh. Bercanda. Udah kan harus have fun gitu. Nah, benar. Biar nggak diem. Penyelesaian 1 dan 2. Tuh ada di situ juga tuh. Ntar tinggal foto. Yang kurang jelas bisa lihat di PDF yang udah dikirim ya. Betul. Udah belum? Udah. Oke. Oke, sekarang gue ngejelasin ulang metode gabungan. Di sini ada 2x min 5y terus 2x plus 5y hubungannya eliminasi dulu yang biasanya kan kali 1 ini ditulis lagi nih. Iya beda ya Pak. Apa x kali 2 kan 2x tambah 5 dikali 2 jadi 12 ini hasil dari 6 dikali yang di dalam ini ya. Jadinya ini 12
jika persamaan X. Y-nya kan 2/3 ya. Ini kan. Setahu gue ini 10/15 dapat dari 5 dikali yang di dalam burung ini. Dia di sini naikin depan. Dua, tiga. Guna penyelesaiannya. Ada yang mau nanya Pak? Hanya dong, itu kan 5 kali 2/3 ya. Kita ada Yang ini bukan? Iya, Ini. iya. Namanya siapa? Rafli yang mau kata kelas. Itu kan 5 kali 2/3. Kok bisa jadi 10/15? Bukannya 10/3 ya? 10/3. Soalnya seingat gua ini hasilnya 10/15 dari 10/15 dari 5 dikali 2. Ini seingat gue, sorry kalau salah ya. 5 dikali 2 sama 5 dikali 3. Seingat gue gitu. Ada lagi yang mau nanya? Sudah, ada lagi yang mau nanya? Makasih. Beda, beda. Kurang lebih mohon maaf ya kalau ada yang salah ya. Terima kasih semuanya. Lanjut kita ke metode grafik. Desain metode SPLB dengan metode grafik adalah titik potong kedua garis dari persamaan layer. Nah, buat ngerjain metode grafik itu ada syaratnya. Yang pertama, tentukan jika kita mau menentukan titik X, Y-nya harus 0. Dan sebaliknya juga sama. Kalau kita mau nyari titik Y, X-nya harus 0. Aja deh. Contoh, tentukan himpunan, langsung ke soal aja kali ya. Nah, di sini soalnya saya menggunakan penyelesaian antara 3X plus Y sama dengan 5. X plus Y sama dengan 5 sama X min Y sama dengan 1. Ini kita nggak bisa langsung ngerjain dua-duanya, kita harus ngerjain satu-satu. Kita contoh misalnya kita ngerjain yang ini dulu ya, persamaan 1 ini kan persamaan 2. Kita ngisi persamaan 1 dulu. X plus Y sama dengan 5. Ingat tadi syaratnya, kalau kita mau nyari nilai X, Y-nya harus 0. Jadi X plus Y-nya 0 sama dengan 5. Jadi X sama dengan 5. Nilai X ada ketahuan 5. Terus yang keduanya masih yang sama, X plus Y sama dengan 5. Nah sekarang kita nyari X-nya, berarti kita nyari X-nya berarti kita nyari nilai Y-nya, berarti X-nya harus 0. Dengan ini 0. Nah, buat persamaan 1 kita udah nemuin nih.
udah nemuin dua titik semuanya ya, yaitu 5.0 sama 0.5. Ini buat yang di persamaan pertama. Lanjut ke persamaan kedua. Foto dulu. Oke, boleh. Udah. Oke. Lanjut yang kedua ya. Ini ada yang nggak paham? Paham nggak? Ada yang mau tanya? Nggak. Oke, kenapa? Oh, oke. Kan tadi ada syaratnya ya, ada syaratnya. Kalau misalkan kita mau nyari X, Y-nya harus 0. Y-nya harus 0. Sama, kalau kita mau nyari nilai Y, X-nya juga harus 0. Gitu kan? Ini kita terus ngomong. X plus Y sama dengan 5. Kita mau nyari nilai X, berarti Y-nya harus 0. Y-nya harus 0 kan? X plus 0 sama dengan 5. 0 kan udah dibuang kan? Jadi langsung aja X sama dengan 5. Ya. Jadi karena isinya Y 0, jadi kita tulis langsung 5,0. Sama yang kedua juga gitu. X plus Y sama dengan 5. Ini kita mau nyari nilai Y-nya. Berarti X-nya harus 0. Sama dengan 5. Y sama dengan 5. Nah, jadi dari setiap variabel ini, variabel pertama atau variabel kedua, itu setiap masing-masing variabelnya ngeluarin 2 titik sumbu. Ya. Yang ini kan tadi ini sumbu pertamanya, ini sumbu keduanya. 5,0. Ada yang nggak paham? Edward? Dah, jelas. Aman. Lanjut ya. Lanjut kita ke variabel kedua, yaitu X min Y sama dengan 1. Sama kayak tadi. Kalau kita mau nilai X, Y-nya harus 0. Y sama dengan, ini kan min, ya, ini kan min. Jadi minnya kita pindahin di sini. Y sama dengan min 1. 0 min 1. Sama yang kedua juga gitu. X min Y sama dengan 1. Kalau mau yang nilai X, berarti Y-nya harus 0. X sama dengan 1. Oke. Jadi kita udah nemuin titik sumbu dari variabel kedua, yaitu 1, 0 dan 0 min 1. Ini buat variabel kedua. Ada yang paham? Ada yang mau nanya? Paham kan ya? Berfoto dulu. Ada yang mau foto tuh? Senyum dong. Yes, bukan ini aja yang foto. Nah sekarang kita bikin grafiknya. Oh, ini ada penggaris. Jadi hah? Bikin panjang. Udah mau usah. Kelihatan nggak ke belakang garisnya? Kelihatan nggak? Nah, sorry ya, ini kelihatan nggak gambarnya? Ke belakang? Kelihatan nggak? Sekarang kita masukin dari setiap masing-masing variabel ya, kan? Dari variabel pertama, nih. Yang pertama itu titik 5, titik 0. Kemudian kurang panjang. Kita bikin sini ya, karena 0 kan di sini kan, jadi kita bikinnya sejajar sama 0,5 kan di sini. Yang kita lihat tadi syarat ketiga, yaitu harus bikin garis diagonal, kan, garis miring di antara titik sini sama titik sini.
Hah? Nggak bisa. Ini buat garis dari X ya, sama dengan 5. Terus masuk ke garis kedua, yaitu 1 0, 0 1. Ini kita bikin garis. Dua kan ya? Susah gambarnya. Terus ini dan ini garis dari X ini sama dengan 1. Kelihatan nggak garisnya? Kelihatan nggak? Kelihatan kan? Nah sekarang buat nentuin hasilnya, yaitu dari persilangan garisnya. Persilangan garisnya yaitu dari garis variabel pertama ke garis variabel kedua, dari garis 5 sama garis 1. Ini kan silang nih, ya kan? Ada silangannya. Dan ini silangannya jawabannya. Kita bikin garisnya. Ribet sih kalau nggak pakai ini. Nah, ini kan udah kelihatan nih, titiknya ini ada di garis berapa, ya kan? Kalau ke bawah kan ke X nih, dia ada di garis 3, dan kalau di Y dia ada di garis 2. Berarti hasil jawaban dari variabel ini yaitu 3, 2. Ini berapa? Paham nggak? Iya. Ada yang kurang mengerti nggak? Ada yang mau nanya? Ada yang kurang ngerti? Ini gambarnya nggak jelek sih, soalnya susah gambarnya. Yang berfoto? Foto dulu. Oke, sekian dari presentasi kelompok 4. Terima kasih. Sekarang kita masuk ke sesi tanya jawab. Ada yang mau bertanya tentang keseluruhan PowerPoint? Dengan nah, ini ada lagi nggak mau kerjain nih? Ini lumayan komen, masih nggak ada yang mau sih. Ayo sekarang yang bisa kerjain dapat nilai. Nah, kapan lagi? Kapan lagi? Uang parkir apa kan? Ada apa nih? Sama Gani lah. Ada yang mau nggak? Sebulan. Nilai. Oh, jangan om. Apa? Aku mau kerjain. Oh, ini mangga. Boleh. Dapat apa nih? Dapat nilai. Permen dapat nilai. Permen sama nilai lumayan lah. Nih backup nih. Uang parkir Itu contohnya di situ. Parkir. Ih, jangan ya parkir. Jadi, kok bahasa asing sih? Dieliminasi dulu. Yang kerjain yang eliminasi aja. Eliminasi aja. Oke. Dan ini 2x min 5y sama dengan 2, x plus 5y sama dengan 6. Nah, ini kan udah ketahuan nih. Yang sama kan, kita bisa bisa langsung eliminasi dengan cara di plus.
Nah, jadinya 3x karena min 5y ditambah 5y itu 0. Jadi 3x sama dengan 8. Ya enggak? Itu belum benar. Belum dikali dulu. Oh, tapi kan bisa kan? Bisa. Oke, cara lu itu iya cara lu. Yang enak aja yang enak. Kan dijelasin. Kan gampang. Jadi kan ini karena 3x sama dengan 8, 3-nya kan masih di sini, masih ada variabel x-nya. Kita pindahin jadi perkalian kalau dipindah jadi pembagian. Jadi 8/3 x-nya. Sudah. Ya, makasih. Nih, semuanya nih. Yupi, makasih. Oke. Nama saya Ferenza Ergensyah. Ferenza. Ingin bertanya nih yang metode gabungan. Yang bagian substitusi nilainya kebersamaan x plus 5y sama dengan 6. Coba. Dikirim ke gua dong. Metode yang bagian bawah. Yang sebelumnya itu kan y sama dengan min 10 per 15. Untuk yang setelah disubstitusikan 6x plus 10 per 15, kenapa tidak min? Itu yang paling bawah. Yang paling bawah. Oh, Min 10 per 15 itu kenapa jadi plus? Itu yang salah tadi. Ini salah contoh soal yang di PowerPoint. Ada. Ya tadi kan ada juga memang kesalahan dari kita. Berarti yang benar jadi Yang ini tadi yang dijelasin. mungkin itu aja. Terima kasih. Oke, makasih. Ada lagi? Kalau yang Pertanyaan? Kasih nih. Yang mau nanya. Ini gak ada lagi yang mau nanya ini. Ayo nanya. Kalau nggak ada yang nanya berarti kita berhasil ya. Nama dan kelompok. Gue mau nanya yang bagian itu juga. Yang itu kan Y-nya apa? 15Y sama dengan 10. Coba yang ini. Oh iya, terus? Ya, terus bawahnya kan Y sama dengan min 10 dibagi ya? Min 15. Itu kan min 15Y-nya kan sebelumnya kan min ya. Kalau pindah luas kan bukan seharusnya plus apa? Enggak. Itu ada variabelnya itu loh. Kalau misalnya ada variabel nggak berubah. Kalau satu variabel aja sama dikali Kecuali kalau ada backingnya nggak belajarnya? Oh iya. Thanks. Oke. berarti plus 10. Ya, kita jadi itu dikurang apa nih? Kalau 10 nya kalau misalnya 15 ada variabelnya Ini soalnya di sana ini otomatis. Ini ada yang mau nanya lagi nggak? Ada nggak? GC. Ayo, ada yang mau nanya nggak? Oh bagus hebat. Kasih. Wah, bentar. Perkenalkan, nama saya Edward. Kan kalian membahas tentang SPL. SPL itu tadi ada beberapa metode kan. Nah, menurut saya dan kelompok saya kayak ada satu metode yang belum dibahas, yaitu operasi baris elementer. Boleh dijelasin ulang? Baris elementer. Yang nggak dijelasin oleh kalian. Itu baris adanya. Iya. Metode baris elementer. Terima kasih. Oke.
ya, kalau operasi yang baris Elementor itu buat 3 variabel. Nah, sedangkan kita mendalami 2 variabel. Sistem persamaan 2 variabel. Artinya secara tidak langsung kalian nggak membahas 3 variabel. Enggak dong. Kan kita udah nanya Bu Indah. Iya. Kita nanya. Jadi di sistem persamaan linear itu ada sistem persamaan linear 2 variabel dan 3 variabel kan? Iya. Nah, kita udah nanya nih. Boleh yang 2 atau 3 aja apa? Boleh pilih. Harus semuanya. Nah. Bu Indah bilang kita boleh Salah pilih satu. Yang penting ada. Oh, salah satu. Tapi kalian nggak ada membahas sedikit pun tentang 3 variabel? Karena kita nggak mendalami itu. Artinya kita mahasiswa di sini tidak diberi penjelasan tentang 3 variabel. Ya berarti masalah kita dong. Kan kita udah pilih. Kita udah. Pilihan kita kan 2 variabel. Pilihan kita. Nggak, maksud saya itu dasarnya gitu loh. Oh. Ada di YouTube. Kalau ada di YouTube, buat apa kalian presentasi? Buat Kan linear 2 variabel. beda konteksnya. Ya mungkin kalau lu mau ini sistem sama linear 3 variabel, lu Nggak usah. udah bermain karet. Udah. Kalau mau jelasin sendiri nggak apa-apa. Pengen nilai. Makasih penilaiannya. Makasih. Kasih kan. Tang berdiri, Tang. Selamat pagi semuanya. Saya mau nanya yang metode grafik ya. Itu kan variabelnya nggak ada konstantanya. Nggak ada konstantanya, nggak ada di depan variabelnya nggak ada angkanya kan? Oh iya. Kalau misalkan ada angkanya itu gimana kan diubah jadi 0? Kali-kali 0. Misalkan 3y gitu kan. Kita mau nyari misal x plus 3y. Kita mau nyari x-nya. Berarti 3 kali 0. 3 kali 0 berapa? Oh, kita bantuan. Oh iya. Oke, makasih. Makasih ya. Satu lagi. Satu lagi kan? Satu lagi mungkin buat. Yo terakhir. Jadi warnanya Itu syaratnya emang harus 0 ya? iya, itu ada syaratnya. Syaratnya kalau mau nyari x, y-nya harus 0. Sebaliknya kalau mau nyari y, x-nya juga harus 0. Udah. Satu lagi mau nanya apa? Ini ada lagi nggak? Atau mau beri saran atau kesimpulan gitu? Kritik. Kritik, saran, boleh. Oh iya, itu kritiknya. Kalau saran ada? Iya, saran. Saran kritik. Sama. Saran dan kritik. Nah, Tadi gimana? sepertinya udah. Mas Bro. Ini nggak ada. Ini kan. Ada lagi nggak? Mau nanya lagi? Ntar gue rekam. Kita ada diskusi tuh. Bisa rentak. Dia nanyain sih kan? Nilai. Kalau yang tadi Diri. Diri. kembali lagi yang ke metode gabungan. Jadi Tolong diri dong. Gabungan. Ya. yang paling bawah itu untuk mendapatkan X sama dengan 22/3 itu gimana? Yang paling bawah itu yang hasil X sama dengan 22/3. X tadi hasilnya jadi 8/3. Hasilnya dari 8/3. Jadinya 8/3. Oh, 8/3. Kan ini kan salah tadi.
Jadi Albert tuh dia langsung ngerjain yang ini. Ini tuh bukan dulu. Jadi ketika kita nyari X-nya, Y-nya ini kan Y-nya udah ada nih. Jadi langsung hilangin gitu. Jadi ketika nyari X-nya langsung ditambahin aja. Oke. Jadi karena dia kerjanya situ eliminasi Y, makanya yang substitusi dua jadi eliminasi 3. Jadi yang substitusi itu yang persamaan X, persamaan Y. Ya. Oke, makasih. Satu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dimas Setia. Ini saya lihat di PDF tabel 01-nya nggak ada. Coba deh. Ya, yang bikin grafik 01-nya nggak ada. Itu ada 05. Nah itu 05 lagi. Oh iya, Makanya saya tadi nggak ada ini. Iya itu kan kotaknya 05 ya. Tapi bawahnya masuk 01. Emang sih yang mana? Oh iya. Itu 05 lagi. Oh salah ya. Salah satunya. Makasih ya. Iya. Ada lagi nggak yang mau bertanya? Mungkin kritik saran buat PowerPoint-nya mungkin ada yang kurang. Apa? Bangun dong. Ada lagi? Yang ngasih kritik. Diri dong. Jadi biar kelihatan. Yo, perkenalkan. Lumayan. Enggak. Udah, nggak ada yang lagi? Dah. Balik ke ini. Sekian dari kelompok 4. Terima kasih sudah mendengarkan. Ulang ya. Sekian dari kelompok kami tentang penjelasan sistem persamaan linear. Kurang lebihnya minta maaf untuk kekurangan presentasi ataupun PowerPoint tampilan atau materi yang tidak mendukung atau keterlambatan anggota kelompok kami. Minta maaf. Sekian dari kami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.